Bersama saya dengan Mbak Litu Ayu, kita kembali membahas topik mengenai HIV/AIDS. Hari ini kita akan membahas mengenai tema notifikasi pasangan ya, mengajak atau melibatkan dan bahkan mengingatkan pasangan yang HIV untuk terlibat atau melakukan tes. Nah, apa yang latar belakangi kenapa notifikasi pasangan itu penting buat pasangan yang HIV? Yang pertama, sebetulnya kita mengajak pasangan untuk tes itu mencegah penularan atau memutus mata rantai penularan HIV. Dan yang kedua, yang jelas adalah menemukan bagaimana kasus-kasus baru sebetulnya dia positif tetapi bisa diketahui lebih awal apakah dia itu sebetulnya terdeteksi atau tidak. Terus yang ketiga, jelas di sini adalah meningkatkan kualitas hidup Oda. Dengan pelibatan pasangan, at least si orang dengan HIV membuka statusnya kepada pasangannya, baik pacarnya, baik suaminya atau istrinya. Nah, kalau dia membuka statusnya kepada pasangannya, otomatis ya pasangannya akan harapannya mendukung untuk terapi ART-nya, mendukung bagaimana proses penerimaannya, mendukung pada saat dia mengalami sakit atau mengalami masalah psikis atau mental gitu ya. Jadi pasangan ikut terlibat. Itu harapannya. Tetapi yang menjadi tantangan di sini kadang-kadang pasangan itu karena tidak memahami lebih banyak terkait dengan HIV/AIDS, jadi kekhawatiran orang dengan HIV untuk melibatkan pasangannya, jadi itu yang membuat tantangan ke depan. Nah, tantangan-tantangan lain terhadap kegiatan untuk notifikasi pasangan ini adalah Oda itu masih tertutup karena dia merasa bahwa jika pasangannya tahu, kekhawatirannya dia akan ditinggalkan. Atau kalau misalnya dia sudah suami istri ya, dia akan diceraikan. Itu yang menjadi tantangan kenapa orang dengan HIV takut mengungkapkan atau menyampaikan atau mengajak pasangannya untuk tes HIV. Karena mereka masih tertutup. Untuk notifikasi pasangan ini juga dipastikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Jadi kalau terjadi kekerasan, atau kita biasa sebut dengan GBV ya, gender based violence, artinya kekerasan berbasis gender, dia mengalami baik pasangannya, baik bisa perempuannya yang melakukan kekerasan atau lakinya yang melakukan kekerasan, tetapi secara umum biasanya ini perlu diprioritaskan untuk mengantisipasi apakah dia mengalami kekerasan. Kalau dia mengalami kekerasan, hubungan suami istri atau hubungan pacarannya mereka ada kekerasan, ada indikasi kekerasan, kita tidak rekomendasi untuk melakukan notifikasi pasangan. Itu kita cegah. Jadi itu tidak dilanjutkan untuk mengajak pasangannya untuk tes. Terus tantangan yang berikutnya adalah pasangan kadang-kadang dia tidak memahami terkait dengan apa itu HIV dan AIDS gitu. Yang mereka tahu pasangannya bahwa mereka akan mendapatkan stigma atau diskriminasi kalau salah satu dari mereka itu adalah positif. Itu yang menjadi tantangan. Maka dari itu kita sampaikan bahwa pasangannya kita informasikan mengenai dasar-dasar HIV, bahwa tidak mudah menular, terus tidak semua orang akan tahu bahwa mereka itu HIV. Jadi konfidensialitas itu akan tetap dijaga. Nah, itu yang memastikan bahwa pasangannya bisa melakukan tes kalau konfidensialitas mereka terjaga. Itu yang menjadi prinsip. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan notifikasi pasangan untuk mengatasi tantangan